Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk meneduhkan diri, mengarahkan hati serta pikiran kita semata-mata hanya pada Kristus Yesus, Tuhan kita. Pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, 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 pujilah namanya,
Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu.
Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, mungkin beberapa orang di antara kita menyukai suasana yang sunyi. Tentu jika dibandingkan dengan kehidupan kota yang hiruk-pikuk, hal ini dapat menjadi sebuah cara untuk melepas rasa jenuh dan stres yang kita alami. Namun, bagaimana jika kesunyian tersebut terasa mencekam? Seperti kesunyian dalam suasana kedukaan, bencana, atau peristiwa yang traumatik. Tentu rasanya berbeda. Bukannya mendapat ketenangan, kita justru dihadapkan dengan tekanan, kehampaan, dan ketidakpastian. Seolah ada jeritan dan ratapan yang tidak dapat diungkapkan karena rasa duka yang begitu berat. Faktanya, seperti inilah kondisi kita kurang lebih 1 tahun ini. Adanya pandemi COVID-19 membuat kita berada di bawah ketidakpastian yang cukup mencekam. Meski sudah ada berbagai upaya untuk melawan pandemi ini, namun tetap kita tidak dapat merasa cukup pasti sampai berapa lama kondisi seperti ini akan berlangsung. Lalu, apakah berada dalam situasi sunyi seperti ini perlu kita hindari? Sungguhkah kesunyian seperti ini sepenuhnya buruk? Sikap apa yang perlu kita ambil dalam menghadapinya? Alkitab mencatat beberapa peristiwa yang membuktikan kehadiran Tuhan di dalam kesunyian yang kosong. Bahkan sejak dari halaman pertama kisah Alkitab dimulai. Tuhan Allah Tritunggal membuat karya penciptaan dari kesunyian yang mencekam, dan Ia membuatnya menjadi sungguh amat baik. Dalam peristiwa Elia di Gunung Horeb dikisahkan bahwa justru Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah dan bukan dalam gemuruh angin besar maupun gempa dan api. Seorang teolog bernama Thomas Keating juga menulis, kesunyian adalah bahasa Allah pertama. Semua lainnya adalah terjemahan buruk. Dunia yang sunyi adalah dunia yang dalam dan memiliki kuasa. Di dalam kesunyian dan keheningan, kita bisa merasakan ada kuasa Allah yang bekerja di balik layar.
Di dalam kesunyian ada perubahan yang mendasar yang sedang Tuhan Allah kerjakan, yang tidak terjadi pada saat kita sibuk dan bising dengan kehidupan sehari-hari kita. Kesunyian juga merupakan masa persiapan, bagaikan musim dingin yang menutupi seluruh tanah dengan salju yang terlihat sunyi dan mencekam. Namun di dalamnya sedang terjadi persiapan untuk kembali bertumbuh di musim semi yang akan datang. Namun karena natur kita sebagai manusia berdosa, kita tidak tahan menanti di dalam kesunyian. Kita lebih suka bersuara dan membuat segala sesuatu menjadi jelas dan berada di bawah kendali kita. Seperti yang ditunjukkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berusaha mencegah kebangkitan Yesus. Betapa mereka berusaha menjaga kubur Yesus agar tidak terjadi kondisi yang mereka takutkan, yaitu peristiwa kebangkitannya. Tentu saja usaha mereka sia-sia, karena biar bagaimanapun fajar kebangkitan tetap datang. Kesunyian yang mencekam segera akan diganti dengan gegap gempita kemenangannya di pagi Paskah yang penuh sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah sumber pemulihan kita. Di dalam iman, meski di tengah kesunyian yang terasa menekan, hampa, dan tidak pasti, kita tetap memiliki pengharapan dari kebangkitan Tuhan. Janganlah kita terpaku seperti kedua Maria yang tetap tinggal di depan kubur. Tetapi marilah kita terus memiliki keyakinan teguh dan menatap melampaui kubur yang tertutup kepada kubur kosong. Biarlah kesunyian menjadi momen yang kita pakai untuk bertanya kepada Tuhan, hal apa yang ingin Ia ubah dalam hidup dan hati kita, agar kita makin menjadi seperti Kristus. Pada masa-masa yang tidak pasti ini, marilah kita terus memeriksa diri. Biarkan firman-Nya menegur dan membimbing hidup kita. Percayalah, di dalam kesunyian, kuasa Tuhan tetap bekerja memulihkan, meski kita tidak tahu kapan waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Ada begitu banyak bencana yang kami alami. Pandemi COVID yang telah setahun lebih berlangsung, bencana alam di berbagai tempat. Ada pula yang kehilangan anggota-anggota keluarga mereka, pekerjaan mereka, maupun kesehatan yang terus memburuk. Kami berdoa, berikan pengharapan dan keberserahan penuh, juga iman yang teguh, khususnya untuk setiap anak-Mu, agar dapat menyaksikan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Pakailah kami juga menjadi agen-agen pemulihan-Mu untuk menghibur mereka yang membutuhkan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Bapa yang dekat dengan orang-orang yang terluka dan patah hati, kami juga memohon belas kasihan dan pemulihan bagi keluarga-keluarga yang mengalami konflik dalam rumah tangga mereka, baik antara suami istri maupun orang tua anak, juga di antara saudara-saudara. Kiranya Tuhan membukakan kesempatan dan jalan untuk dapat terjadi pendamaian. Kami juga mohon agar Bapa sudi melawat mereka yang kesepian dan hidup sendirian. Nyatakanlah kehadiran-Mu bagi mereka. Jadikan kami juga sebagai pembawa damai dan sukacita bagi mereka yang terluka dan kesepian. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Bapa yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami, anugerahkanlah kelepasan dan kebebasan bagi setiap orang yang bergumul dan terikat dengan dosa-dosa tertentu. Kami percaya di dalam kuasa-Mu, Engkau dapat membebaskan kami. Berikanlah juga komunitas yang dapat mendukung dan menolong untuk dapat bebas dari beban dosa tersebut. Ubahkanlah juga hati kami yang angkuh dan keras, agar menjadi rendah dan lembut, seperti Kristus Yesus, Putra-Mu. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Kita percaya kesunyian bukan berarti Tuhan diam. Percayalah dengan segenap iman bahwa Ia sedang memulihkan kita. Kiranya cinta kasih-Nya terus mengubah hati kita makin pulih dari waktu ke waktu. Kiranya terang Yesus terus menjadi pelita bagi hati kita.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.